Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau Tuhan. Boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dengan seksama memperhatikan apa yang Roh Kudus mau. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan menerangi langkah kami pada satu tujuan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Urapi setiap kami. Biarlah setiap benih firman boleh jatuh di tanah yang baik. Membawa kami kepada pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami bagi Kristus Tuhan, bagi Roh Kudus. Berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Terima kasih Non Fanda. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. Iya. Saudaraku, saya akan membagikan tema. Pemrosesan dengan cara Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat ini sangat familiar di tengah-tengah kita, ya. Sudah sangat-sangat familiar di tengah-tengah kita, ya. Ini ayat yang sudah sangat umum. Tapi ketika tadi berdoa, ya, ini yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya sampaikan di tengah-tengah kita menjelang kedatangan Tuhan. Ya, pentingnya untuk kita belajar untuk menerima pemrosesan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti di ayat 8 kita baca bersama-sama. Yuk. Saya baca ayat ganjil, saudara, di ayat genap. Demikianlah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dia potongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Kamulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama, 2, 3, ya. Dalam hal inilah aku dimuliakan, itu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Saudaraku, hari-hari ini ya pasti banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana keadaan ya tidak semakin baik, ya, keadaan pada hari-hari terakhir tidak semakin baik, ya. Seperti contoh ya, ketika saya pergi ke pasar, harga-harga melambung tinggi, ya.
sampai saya tawar-menawar nggak bisa sama sekali. Ya, memang segitu harganya. Padahal sudah pasar, coba. Bukannya di mall kita belanja, ya. Tapi ini di pasar yang biasa bisa tawar-menawar. Harga-harga melambung tinggi, ya. Dan itu berimbas kepada setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Berimbas juga kepada gereja-gereja Tuhan, ya. Hari-hari ini kita juga diingatkan bagaimana menjelang kedatangan Tuhan, ya, pasti akan mengalami yang namanya pemrosesan yang tidak gampang, ya, bagi kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kalau kita nggak serius menyikapi hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mudah terhempas, ya. Kita akan mudah terhempas begitu saja, ya, karena memang kita diingatkan, ya, bahwa hari semakin hari itu tidak semakin baik. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita gereja-gereja Tuhan harus punya kesiapan hati, kesiapan mental, kesiapan segalanya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam perjalanan itu pasti akan ada yang namanya pemrosesan. Pemrosesannya bagaimana yang Tuhan mau? Ya, pemrosesan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, bukan juga dengan cara dunia, ya. Pemrosesan dengan cara Tuhan. Inilah yang seringkali tidak diperhatikan oleh kita anak-anak Tuhan, oleh kita hamba-hamba Tuhan, oleh kita gereja-gereja Tuhan. Kita dengan cara kita dengan maunya kita, sehingga ketika berada di pertengahan kita kecewa karena tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya, ayat ini sangat familiar di kehidupan kita. Ini sudah sangat-sangat sering, ya, dikumandangkan dari mimbar, ya, bagaimana Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya. Yuk kita lihat bagaimana pemrosesan dengan cara Tuhan, ya. Mungkin saya lebih baik langsung ke poin-poinnya, ya. Tadi ketika saya berdoa, ya, ini yang Tuhan taruhkan, ya, saya juga sampai bilang ini ayat ini sebenarnya saya apa ya, kalau dibilang sudah umum Tuhan gitu, ya, saya selalu bilang begitu, ini ayat sudah umum Tuhan gitu, tapi hari ini saya nggak bisa mengelak, ya, saya nggak bisa mengelak, ya. Kalau kemarin-kemarin saya bisa mengelak, ya, lewat-lewat gitu, ya, tapi saya harus tunduk di bawah otoritas, dari bawah Roh Kudus, ya, karena pemrosesan dengan cara Tuhan berbeda dengan cara manusia, berbeda dengan cara dunia, ya. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Pemrosesan dengan cara Tuhan yang seperti apa yang Tuhan mau, supaya kita ketika pemrosesan itu terjadi kita nggak kecewa, kita nggak tawar hati, kita nggak marah, kita nggak bersungut-sungut, kita nggak undur dari hadapan Tuhan, ya, karena memang tidak mudah untuk menerima pemrosesan yang dari Tuhan, itu sangat tidak mudah, saudara, ya. Seperti tadi penglihatan buat Mbak Ivoni diingatkan, percaya saja, ya, itu juga berlaku buat kita semua, percaya saja, hanya itu yang bisa kita percayai, ya. Kepercayaan bagaimana? Pasti kepercayaan kepada Kristus tentunya, ya. Yuk kita lihat poin-poin penting dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Saudara pasti pernah melihat, ya, ada pohon, ya, di hadapan saudara, di sekeliling saudara itu pasti ada pepohonan, ya, ada pepohonan. Pasti saudara juga pernah melihat bagaimana pohon itu penuh dengan dedaunan, ya, ada yang rimbun, ya. Saya paling suka kalau lagi di siang bolong seperti sekarang ini, ya, kadang cuaca nggak jelas, ya. Kalau panas panas banget, ya. Kalau apa dingin dingin banget, ya. Ini walaupun hujan panas, ya. Nah, saya paling suka kalau yang namanya cari pohon yang rimbun kalau panas mencekam, ya. Saya sering melihat ketika saya lagi melintas dalam perjalanan,
Banyak orang sedang berteduh di bawah pohon yang rimbun, ya, bukan pohon yang nggak ada daunnya, ya, pohon yang rimbun itu lebih enak untuk kita berteduh, ya. Di sekeliling kita melihat banyak pepohonan, ada yang rimbun, ada yang biasa, ya, daun-daunnya yang nggak begitu rimbun, ya. Nah, inilah yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita. Yohanes 15, yuk kita lihat di ayat 1. Bagaimana pemrosesan dengan cara Tuhan, ya. Poin-poin apa yang harus kita perhatikan dengan seksama, ya. Perhatikan dengan seksama supaya kita tidak mudah terhempas begitu saja. Supaya kita yang sudah melalui pemrosesan dari awal dan sekarang kita berada di pertengahan dan menuju kepada akhir, kita boleh setia sampai di garis finish, ya, supaya kita tidak kecewa, tidak tawar hati, tidak marah, tidak bersungut-sungut dan juga tidak undur dari hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, yuk kita lihat di ayat 1. Salah seorang bisa baca di ayat 1. Langkah-langkah apa atau poin-poin apa pemrosesan dengan cara Tuhan? Yang pertama di ayat 1. Silakan. Ya, silakan di ayat 1. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Iya, yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Tanamkan di dalam diri kita, Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur. Ya, kita harus kebergantungan atau kemelekatan kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu sendiri. Ya, kita nggak bisa melekat kepada yang lain di luar Yesus, di luar Kristus. Harus kepada, jadi yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan penuh, ya, kepada Kristus. Ya. Sekarang ini banyak dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita jadi beralih sandaran kita, jadi beralih kebergantungan kita. Ya, banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yang secara instan, ya, yang secara mudah begitu saja, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Makanya banyak orang disangka lurus, banyak jalan disangka lurus, tapi ujungnya adalah maut. Ya, makanya hati-hati, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kebergantungan kita ini kepada siapa. Ya, yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita beralih sandaran kita atau kebergantungan kita di luar Kristus. Ya, di luar Kristus kita tidak akan menemukan apa-apa. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Sehebat apapun karunia yang kita punya, sekuat apapun mungkin fisik kita, ingat, kalau kebergantungan di luar Kristus, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Ya. Jangan sekali-kali kita cakapan antara saya dengan Mbak Jusita, perlunya kita pembenahan. Ya. Ini cuma singkat aja sih, ya, nggak ada pembicaraan yang gimana. Karena apa? Kita perlu dibenahi. Sekalipun kita mungkin sudah mengetahui ini dan itu tentang karunia, tentang potensi, tentang talenta, dan lain sebagainya. Tapi tetap kita perlu yang namanya dikoreksi. Kita perlu yang namanya ditegur. Kita perlu yang namanya dinasihati. Sehebat apapun gereja itu, sehebat apapun hamba Tuhan itu, sehebat apapun anak Tuhan itu, kita harus menerima yang namanya pemrosesan. Ya, artinya supaya kita kebergantungan kepada Tuhan. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di ayat poin yang kedua, ya. Bagaimana supaya kita menerima pemrosesan dengan cara Tuhan? Nah, ini yang penting, ya. Di ayat 2, saya persilahkan salah seorang baca di ayat 2. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan kepada Tuhan. Itulah pemrosesan
pemrosesan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, apalagi dengan cara dunia. Poin yang kedua di ayat 2, silakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, yang kedua adalah kerendahan hati. Sangat-sangat kita lihat di sekeliling kita hari-hari ini, bahkan hamba-hamba Tuhan ya selalu ya menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kepiawaiannya. Saya sampai hari ini kalau sudah ada timbul sedikit aja di dalam diri saya, sudah mulai ada memegahkan diri, langsung Roh Kudus ingatkan, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba sadar gitu ya, kalau siapa saya. Ya. Harusnya kita punya roh kerenan hati. Ya, roh kerenan hati ini sangat penting ya dalam setiap pemrosesan dengan cara Tuhan, supaya kita tidak menjadi sombong atau menjadi lupa diri atau menjadi lupa daratan. Ya, ingat kita ini dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita ini orang berdosa yang harusnya tercampakkan, terhilang untuk selamanya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, kita ini diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, bukan berarti kita jadi unjuk diri, jadi unjuk siapa kita. Tapi justru ketika kita dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, justru semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Semakin menyadari kita ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah. Ingat, kalau itu di dataran rendah, maka dengan derasnya air itu akan mengalir ya di tempat yang rendah. Tapi kalau yang tinggi yang ada, ya tahu sendiri ya, bertumpahan begitu saja. Tapi kalau yang di dataran rendah, dia mudah terisi. Mudahnya Tuhan bisa beracara di hidup kita. Ketika pemrosesan terjadi, orang yang rendah hati dia akan kebergantungan juga dengan Tuhan. Dia akan terus bertanya sama Tuhan, ya. Makanya saya paling suka kalau ada anak yang mau bertanya, artinya dia menyadari bahwa dia tidak mampu. Ya, saya paling suka kalau ada anak yang bertanya, bukan anak yang diam tapi nggak ngerti apa-apa atau sok bisa, ya. Kebanyakan seperti itu, sok bisa, padahal nggak tahu apa-apa. Mendingan kita nggak tahu apa-apa tapi kita mau bertanya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Kita juga mau bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Apa yang kau mau Tuhan? Ya, supaya ketika pemrosesan itu terjadi, Tuhan, ya, kita nggak langsung marah-marah dengan keadaan. Ya, makanya orang-orang yang rendah hati itu tempat Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Ya, yuk kita miliki spirit atau roh kerendahan hati dalam diri kita. Ya, ketika kerendahan hati itu kita miliki, ada 3 poin dari kerendahan hati itu. Kita siap dipotong. Bukan dipotong ininya ya. Dipotong ini artinya kita diproses. Ya, kita ada poin-poinnya tadi di ayat 2 ya. Bagaimana ya, coba kita lihat di ayat 2-nya. Iya. Di ayat 2-nya kita perhatikan poin-poinnya dari ayat 2 tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Apa yang tidak menghasilkan dari dalam diri kita, Tuhan akan potong itu. Tuhan akan potong itu. Ya, makanya jangan pernah puas diri. Ya, sehebat apapun karunia yang kita punya, sehebat apapun talenta yang kita punya, sehebat apapun potensi yang kita punya, ketika pemotongan itu terjadi, itu untuk kebaikan kita. Tuhan mau potong hal-hal yang nggak beres dari dalam diri kita. Ya, kita terus kebergantungan sama Tuhan. Kita juga miliki kerendahan hati sama Tuhan. Ya, berbahagialah kalau Tuhan masih mau memotong hal-hal yang tidak benar yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati Tuhan
berduka, ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati Tuhan kecewa, ya. Seperti contoh, ya, pasti kita banyak melihat, ya, ada anak-anak yang membangkang sama orang tuanya, ya, ada anak-anak yang suka melawan sama orang tuanya. Orang tua cuma hanya bisa mengelus dada, ya, hanya bisa berharap anaknya berubah, ya. Orang tua yang baik pasti akan mengingatkan anaknya seperti itu. Nah, kamu nggak boleh seperti itu, ya. Kamu yang baik ya, nak. Paling kita mengingatkan, ya. Kita juga menasihati, ya. Nah, sama. Kalau ada hal-hal yang nggak beres di dalam diri kita, Tuhan akan potong itu. Apa yang nggak beres dari dalam diri kita? Mungkin kita sudah mulai, ya, merasa diri hebat, ya, karena kita punya ini dan itu, karena kita punya segala-galanya, ya. Tuhan mau potong, Tuhan mau kikis itu, ya. Tuhan mau buang itu, ya, supaya kita nggak kebergantungan kepada kekayaan misalnya. Tuhan ambil itu bisa aja dengan cara Tuhan kalau Tuhan mau, ya, supaya kita nggak menaruh hati kita kepada kekayaan atau mungkin kedudukan, ya. Kita merasa dengan kedudukan kita jadi mulai jauh dari Tuhan. Kalau dulu sebelum bekerja kita minta Tuhan berikan saya pekerjaan, begitu diberi pekerjaan mulai jauh dari Tuhan, nggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Apa seperti itu? Ya, ketika Tuhan memberkati kita, ya, apakah kita mulai menjauh? Ya, bisa aja cara Tuhan memotong itu. Ya, Tuhan punya hak untuk bisa memotong kehidupan setiap kita kalau itu untuk hal yang baik, hal yang benar, ya. Tuhan izinkan itu supaya kita dipotong, ya, supaya kita menerima hal yang baik ya dari Tuhan, ya. Pemrosesan yang kedua dari poin kerendahan hati tadi yaitu pembersihan. Ya, pembersihan. Tadi ketika saya berdoa, ya, waktu lagi persiapan buat firman, ya, buat renungan, saya tiba-tiba lucu aja tadi saya berdoa seperti ini. Tuhan, setiap saluran yang keruh, setiap saluran yang mampet, setiap saluran yang mandek, setiap saluran yang kotor, Tuhan bersihkan. Ya. Saya menyampaikan biar itu menjadi saluran berkat. Ya, itu harus bersih. Saluran itu harus gimana kita bisa memberkati orang lain kalau kitanya kotor, kalau kitanya nggak bersih, kalau kitanya busuk, ya. Kalau busuk di sini maksudnya busuk hatinya, ya, sukanya ngumpatin orang, sukanya balasin orang, sukanya apa, makiin orang, ya. Itu hal-hal yang harus dibersihkan dari dalam diri kita, ya. Ingat, kehadiran kita ini untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka, ya. Kita ini adalah mimbar yang sesungguhnya, ya. Hidup kita ini mimbar yang sesungguhnya. Kalau mimbar ini nggak benar, bagaimana kita menjadi kesaksian buat orang lain, ya. Makanya dibersihkan, ya, harus dibersihkan, ya, supaya saluran itu boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Poin yang kedua adalah pembersih, ya. Kerendahan hati itu kita akan menerima pemotongan, ya. Kita harus siap dipotong, dikikis, ya. Menerima pembersihan. Yang ketiga yaitu menerima pembuahan, ya. Kalau kita sudah dipotong, sudah dibersihkan, pasti kita juga akan mengalami yang namanya pembuahan, ya. Oke, yang ketiga, poin ketiga, pemrosesan dengan cara Tuhan. Ya, di ayat 4 dan 5. Silakan salah seorang. Di ayat 4 dan ayat 5. Iya, silakan. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, poin yang ketiga, pemrosesan dengan cara Tuhan. Yang bagaimana? Yang ketiga adalah kemanunggalan. Ya, kemanunggalan. Manunggal itu artinya
Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Yaitu nyatu, ya, nggak bisa diganggu gugat. Ya, itu kemanunggalan. Ya. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Ya, makanya kita jangan jangan meleset, ya, jangan menghindar atau jangan menjauh. Ya, kita manunggal, nyatu, nggak nggak bisa dipisahkan atau nggak bisa dijauhkan atau nggak bisa di apa ya dihilangkan, ya, manunggal, ya, melekat terus, ya, nyatu, ya. Yang ketiga adalah kemanunggalan, ya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, ya, manunggal. Tuhan juga mau kita tuh manunggal dengan Tuhan kita. Tuhan pun juga mau berdiam di dalam kita. Mau nggak, ya, Tuhan berdiam di dalam kita? Ya, harus, ya, ya, kita mau Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ya, kalau Tuhan di dalam kita, apakah kita ada di dalam Dia? Jangan sampai nanti Tuhan bertanya-tanya, katanya mau nyatu sama aku, tapi kok nggak tinggal di dalam aku? Ya, dan sebaliknya, kita nggak memberi ruang buat Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Ya, kita memberi ruang buat yang lain. Ya, bukan Tuhan yang kita persilahkan, yang berdiam di dalam kita. Ya, jadi manunggal ini saling, ya, melekat, ya, nyatu, nggak bisa terpisahkan. Ya, berbahagialah kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya. Ketika kita manunggal, ya, ada poin-poinnya. Kalau Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Di ayat, ya, poin yang pertama dari kemanunggalan yaitu kita punya wewenang. Ya, kita punya wewenang. Makanya minta saja, maka kamu diberikan. Coba, minta saja. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita diberi wewenang loh. Ketika kita manunggal dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita masih punya pergumulan dengan keluarga kita. Mungkin kita masih punya pergumulan dengan sekeliling kita. Ya. Tapi ketika kita manunggal dengan Tuhan, Tuhan kasih kita wewenang. Siapa kita ini? Kita dikasih wewenang, minta saja. Bilang, ya. Kita lihat yuk di ayat 7 yuk biar jelas, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Apa saja ini menurut kehendak Tuhan, ya. Menurut maunya Tuhan, ya. Ya. Jangan karena minta apa saja kita jadi salah berdoa. Jadi nafsu kita yang dominan, ya. Di sini maksudnya adalah kehendak Tuhan, ya. Maunya Tuhan, bukan maunya kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui kita, ya. Makanya, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, kehendaki di sini adalah di dalam Tuhan, ya. Dan kamu akan menerimanya. Tuhan tahu kok kalau kita juga pengen punya rumah, ya nggak salah juga kita minta rumah. Kalau rumah itu dipakai buat tempat ibadah misalnya, rumah itu dipakai buat rumah pemulihan misalnya, rumah itu dipakai buat rumah singgah misalnya, nggak salah toh, nggak. Kalau rumah itu untuk memberkati banyak orang, ya, mereka di luar sana bisa ditampung, ya, bisa dilayani melalui hidup kita, bukan karena kita punya apa-apa, ya. Seperti ada contoh, ya, ya, di Papua ada seorang hamba Tuhan, dia menerima 10 orang, ya, di Papua, ya, ada 10 orang di apa di apa ya kalau dibilang ditaruh di dalam rumahnya, ya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal,
ya, dilayani, ya, di dilayani dengan baik, ya, diperhatikan dengan baik. Kalau kita minta rumah nggak salah, atau minta mobil juga nggak salah. Kalau mobil itu dipakai untuk jemput anak-anak sekolah minggu misalnya, jemput misalnya ada para lansia supaya bisa ibadah misalnya, sepanjang itu untuk Tuhan yang harus kita layani, nggak salah. Ya, kita nggak usah alergi dengan hal-hal seperti itu. Ya, makanya apapun yang kita minta, ya, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus untuk memberkati orang-orang, kasih wewenang ketika kita manunggal dengan Tuhan. Yang kedua, ya, perhatikan dari poin manunggal tadi, berbuah banyak. Kita menghasilkan buah yang banyak, nggak nggak terhitung jumlahnya. Pasti pernah lihat ya, udah kita petik di sini ada aja, petik di sini ada aja, kayaknya berlimpah. Saya pernah dulu ya, mama, eh, orang tua kami ya punya punya apa ya, kalau dibilang punya kebun gitu ya. Terus kalau pas lagi panen ya, pohon rambutan, ya, kalau apa, buah rambutan kalau lagi panen itu sampai kita bagi-bagi sama tetangga gitu loh, saking banyaknya gitu. Demikian pula kehidupan kita. Jika kita manunggal dengan Tuhan, kita nggak cuma dikasih wewenang untuk meminta apa saja dalam doa kita, sepanjang itu untuk kemuliaan Tuhan, sepanjang itu untuk kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah kita berbuah banyak. Kita menghasilkan buah yang banyak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita nggak berbuah, apa yang terjadi? Ya, kita lihat di Matius 3 ayat 10. Salah seorang silakan baca Matius 3 ayat 10. Bagaimana kalau kita tidak berbuah, ya, pohon tapi nggak ada buahnya. Ini pohon apa ya? Kok nggak ada buahnya? Makanya di firman Tuhan, dari buahnya lah kita dikenal. Ya, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Oh, kalau itu buah rambutan berarti itu pohon rambutan. Nggak ada itu buah manggis itu pohon rambutan. Ya, terbalik ya. Kalau itu buah manggis berarti pohon manggis. Ya, kalau buah roh yang nampak dari hidup kita berarti yang punya kita adalah Kristus, yang memiliki kita adalah Kristus, yang menyatu dalam diri kita adalah Kristus. Ya, kalau buah-buah yang lain yang dihasilkan berarti something wrong di dalam diri kita, ada yang nggak beres di dalam diri kita. Ya, makanya kalau nggak berbuah, tindakan apa yang Tuhan lakukan? Yuk kita lihat di Matius 3 ayat 10. Silakan. Ini sebagai penutup. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, mengerikan. Makanya jangan, selagi masih dikasih waktu, selagi masih dikasih kesempatan, ya, pergunakan itu dengan sebaik mungkin, ya, camkan dengan baik, ya, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita pemrosesan dengan cara Tuhan itu berarti nggak gampang, ya, mungkin kelihatannya poin-poinnya kayak biasa aja, tapi kalau kita telusuri dengan baik, ya, ini nggak gampang karena manusia kecenderungan egois, ya, kecenderungan merasa merasa hebat, ya, nggak perlu lagi punya jam-jam doa, nggak perlu lagi punya jam-jam untuk bersekutu, ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal, ya, nggak perlu lagi yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah, ya, sudah cukup melalui live streaming misalnya, ya. Padahal dengan kita bertatap muka, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Kita ini karena di Zoom aja ya, tapi secara roh kita nyatu ya, ya. Kita secara hati ya, kita tetap melekat ya, saling mendoakan ya. Seperti tadi, kalau ada teman-teman kita di anggota MTK misalnya, ada yang sudah mulai tidak kelihatan lagi apa
kehadirannya. Inilah yang menjadi doa kita ya buat mereka ya, supaya kita bersama-sama menuntaskan destiny kita di hadapan Tuhan ya. Terus kita doakan ya supaya sama-sama ya, kita sampai di garis akhir ya. Karena Tuhan mau kita itu lulus dalam segala perkara. Tuhan mau kita sampai di garis akhir, kita tuntas memenuhi panggilan. Saya percaya kalau Roh Kudus mengingatkan ya kepada kita malam hari ini tentang pemrosesan dengan cara Tuhan, artinya Tuhan mau ketika dalam pemrosesan itu kita mengikuti dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, apalagi dengan cara dunia. Ya, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan dengan Tuhan. Ingat baik, Yesus adalah pokok anggur. Ya, dia pokok kita. Di luar pokok anggur tidak ada keselamatan. Ingat, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sekalipun engkau hebat untuk berkata-kata, berkarunia, ya, bernubuat, ya punya karunia mimpi, penglihatan dan lain sebagainya, bisa menginjil, tapi kalau di luar Kristus, ingat di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yesus pokok anggur yang benar. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya nggak bisa berdiri sendiri. Ranting harus kebergantungan dengan Tuhan. Ranting harus melekat dengan Tuhan. Ya, ingat kalau ranting itu sudah mulai patah, ya, dia akan cepat apa? Kalau nggak cepat kembali melekat, ya, ranting itu. Maka dengan mudahnya dia tersapu bersih, bahkan masuk dalam pembuangan, perapian. Ya, makanya tanamkan di dalam diri kita, Yesus adalah ke tempat kita melekat, tempat kita bergantung penuh, sepenuhnya ya, kepada pokok anggur itu sendiri yang adalah Yesus. Ya, ingat di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus yang adalah perapian menyala-nyala. Ya. Yang pertama adalah kemelekatan atau kebergantungan pada Tuhan. Yang kedua, perlunya kerendahan hati dari kita. Ya, perlunya kerendahan hati dari kita. Hanya kepada orang-orang yang rendah hati, Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal yang baru. Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal ilahi. Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal supranatural. Kita butuhkan itu hari-hari ini. Ya, kita nggak cuma sekedar menjalani hidup, tapi kita perlu yang namanya hal-hal yang adikodrati dalam hidup kita. Ya, kita harus punya karunia roh pembeda, ya, supaya langkah kita, langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Kerendahan hati penting dimiliki oleh setiap kita, sekalipun notabene hamba Tuhan, sekalipun notabene gereja Tuhan. Harus ada kerendahan hati. Setiap hari minta sama Tuhan. Setiap hari minta sama Tuhan. Tuhan mau apa? Ya, Tuhan mau apa? Biar Roh Kudus kerjakan dengan caramu, bukan dengan cara kita. Kami bebaskan Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus bekerja. Kita minta itu setiap hari. Ketika pemrosesan itu terjadi, kita tidak mudah undur dari hadapan Tuhan. Ya, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita harus siap menerima yang namanya pemotongan. Ya, kita harus siap dikikis hal-hal yang tidak beres di dalam diri kita. Mungkin kita sudah terlampau jauh, ya, sudah mulai terlampau jauh, tapi kita mulai mengabaikan hal-hal yang penting, hal-hal yang ilahi. Ya, mungkin jam-jam doa kita, ya, termasuk saya ya, perlu yang namanya doa puasa misalnya, ya, sudah cukup lama tidak saya lakukan. Ya, itu yang selalu diingetin ya, ayo doa puasa lagi. Ya, saya ingat banget ya, waktu masih gadis ya, saya suka banget yang namanya doa puasa. Ya, jadi dalam seminggu itu kalau mau pelayanan sekolah minggu di hari Rabu saya ingat banget itu saya doa puasa. Ya, itu dulu. Sekarang seringkali kita menceritakan kehebatan kita di masa lalu. Sekarang, nah, yuk kita bangkitkan kembali, kita gairahkan kembali, kita semangati kembali ya hal-hal ilahi yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya. Yang kedua yaitu pembersihan ya.
kerendahan hati yang Tuhan taruhkan kepada kita, kita akan menerima yang namanya pemotongan, kita juga menerima yang namanya pembersihan. Tuhan mau bersihkan ya saluran-saluran yang mampet, ya apa yang membuat doa kita terhalang, apa yang membuat doa kita nggak dijawab-jawab ya. Mungkin ada saluran yang nggak beres, ya makanya sering banget nih ada omongan begini nih kadang ya. Gimana doa lu mau dijawab? Lu hati lu busuk. Nah, kalau itu ada, padahal kita melayani Tuhan misalnya, padahal kita gereja misalnya, ya berarti ada yang nggak beres di dalam diri kita. Nah, Tuhan mau bersihkan itu. Tanpa kita sadari, kita telah memberi saluran yang kotor, saluran yang keruh, sehingga tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tidak memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang kedua yaitu pembersih. Yang ketiga, ketika kita memiliki kerendahan hati, ada pembuahan. Berbahagialah kalau kita bisa berbuah. Ya. Pembuahan itu penting loh. Ya, buah-buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa. Ya. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya lupa tepatnya, tapi saya dapat rema seperti ini. Satu persatu buah dari pelayanan saya mulai terjawab. Satu persatu buah dari pelayanan. Saya percaya Roh Kudus taruh itu. Saya itu Roh Kudus sedang bekerja. Ya, makanya untuk bisa terjadi pembuahan perlu ada kerendahan hati dari kita. Ya, kerendahan hati ini kita belajar, belajar dan belajar dengan tidak bosan-bosannya. Terus menggali, ya, dengan tidak bosan-bosannya. Ya, kalau di sini ada seorang dokter, tetap belajar ya dok. Kalau di sini ada perawat, tetap belajar ya. Sama, kita juga sebagai guru misalnya, atau sebagai ibu rumah tangga, kita terus belajar. Bagaimana mendidik anak dengan baik buat orang lain. Kita juga harus belajar. Ya, minta dengan kerendahan hati. Ya. Ketika kerendahan hati itu terjadi, kita akan menerima yang namanya pemotongan, menerima yang namanya pembersihan, dan menerima yang namanya pembuahan. Yang ketiga, poin ketiga dari pemrosesan dengan cara Tuhan, yaitu kemanunggalan. Ya, kemanunggalan. Manunggal artinya kita menyatu, tidak terpisahkan, tidak tergoyahkan, terus ya melekat. Ya, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Apakah Tuhan mau hadir dalam kita? Atau kita atau Tuhan di dalam kita? Tapi apakah kita mau hadir dalam Tuhan? Nah, ini harus ya. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, itu harus manunggal. Manunggal itu terus melekat. Ya. Makanya Tuhan kasih kita wewenang. Ya, ketika kita manunggal dengan Tuhan, kita dikasih wewenang. Minta apa saja, tapi apa saja di sini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, ya kehendak kita yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, kita dikasih wewenang. Dan yang kedua, yaitu ketika kita manunggal, kita berbuah banyak. Dari buahnya lah akan terlihat siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Ya, kalau kita menghasilkan buah-buah roh, berarti kita hidup selaras dengan Roh Kudus. Ya, kalau buah-buah yang lain yang dihasilkan, berarti ada yang gak beres di dalam diri kita. Makanya dari buahnya lah kita akan terlihat siapa jati diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, kalau tidak berbuah, maka akan diambil kapak, ditebang, dicampakkan, dibuang ke dalam perapian. Ya, kita berdoa ya supaya kita tidak seperti pohonnya tidak berbuah, tapi pohon yang selalu menghasilkan buah-buah yang benar ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini ya. Mari kita ikuti pemrosesan dengan cara Tuhan ya, biar kita juga lulus dalam setiap pemrosesan itu ya. Saya
dalam setiap pemrosesan, saya kalau memperhatikan ya, saya sedikit cerita sebelum kita tutup ya. Saya kalau mengingat-ingat bagaimana Tuhan memproses ya ketika berdoa buat pasangan hidup, saya berdoa 10 tahun persis buat pasangan hidup. Jadi nggak pernah yang namanya pacaran itu nggak pernah. Ya. Ketika SMA kelas 3, Tuhan sudah taruh ya, saya bertobat di kelas 3 SMA ya. Tapi Tuhan kasih saya bonus selain bertobat, yaitu berdoa buat pasangan hidup. Tapi Tuhan kasih spesifik satu suku dengan saya. Padahal maaf kata, saya pernah bagikan dalam bentuk renungan, saya dulu antipati terhadap orang Batak, terhadap suku Batak. Ya, saya antipati, justru antipati terhadap suku Batak, tapi justru pertobatan saya dikasih bonus, saya berdoa buat pasangan hidup. Padahal kalau dipikir-pikir, kelas 3 SMA mau ngapain doa buat pasangan hidup gitu ya. Tapi saya kelas 3 SMA sudah berdoa. Tahun 91 saya berdoa buat pasangan hidup dan Tuhan pertemukan persis di tahun 2001 Tuhan dengan caranya. Ya, ketika waktu itu bapak saya pensiun di tahun 2000 bapak pensiun ya. Bapak pensiun terus bapak bikin lowongan kerja. Ternyata calon suami yang sekarang jadi suami dia ngelamar ya. Malah ngelamar saya ya. Bukannya ngelamar kerja malah ngelamar saya. Ya. Tapi saya awalnya nggak suka. Nggak suka, saya ambil doa puasa Esther selama 3 hari waktu itu. Makanya di detik-detik terakhir saya berdoa dari jam 11 siang sampai jam 3 siang, 3 sore, ya 4 jam saya berdoa waktu itu. Saya ingat banget di menit-menit terakhir atau di detik-detik terakhir saya berdoa, Tuhan taruh firman-Nya spesifik. Yesaya 43, 18, 19, 20. Ya. Makanya itulah yang menguatkan dan meneguhkan saya ya untuk mengambil keputusan ya untuk pasangan hidup ya. Tapi tidak semudah itu juga ya. Sampai akhirnya ya yang membuat saya akhirnya bisa menerima uh, seseorang ini ya yang sekarang adalah suami. Maaf, ada suara. Bentar ya. Maaf ada telepon masuk, agak terganggu. Ya. Jadi ada hal yang akhirnya Tuhan membuat saya untuk tidak bertepuk sebelah tangan. Ya ini saya sedikit cerita aja. Jadi dua nama kami, nama saya Rema Pesta Artoli, ya, nama suami Edward Manurung, Edward Halomuan Manurung. Dia dapat hikmat, ya, dia dapat hikmat dari Tuhan. Dua nama kami jadi satu, jadi sebuah kalimat yang punya arti khusus. Ya. Allah di Halamon Sria Masih Edward, Marpestama, Roma Artai, Ulima Sasudena. Artinya ketika saya dan datang pernikahan, datanglah harta itu, datanglah nasihat itu, indahlah semuanya. Itu artinya. Ya, saya percaya kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Akhirnya saya bisa menerima dia seperti itu, menerima dia apa adanya. Ya, saya bisa menerima dia dan sebaliknya. Dan kami tidak lama, nggak sampai bertahun-tahun, kami hanya 2 tahun pernikahan. Ya, biarlah Tuhan terus memimpin menyertai sampai kedatangan Tuhan. Ya. Nah, yang saya mau bagikan di sini ya mengenai pemrosesan itu memang nggak gampang. Ya, saya bersyukur ya, saya percaya ya ini kembali diingatkan lagi ya Tuhan nggak cuma memiliki karunia proses, tapi karunia untuk menyelesaikan, ya, karunia untuk menuntaskannya juga. Pentingnya tiap prosesan kita bisa menyelesaikan kekuatan kita, tidak dengan hikmat kita, tidak dengan cara kita, tapi dengan kekuatan
dari Tuhan, dengan hikmatnya dari Tuhan, kita bisa menuntaskannya, kita bisa menyelesaikan. Ya, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, ya, ketika kita dalam pemrosesan, kita ikuti dengan cara Tuhan, ya, bukan dengan cara kita dan juga bukan dengan cara kita. Mari kita semangati roh kita kembali untuk kita kuat di dalam setiap pemrosesan dan menuntaskan bersama Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu malam hari ini. Kami sudah dengarkan apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami menerima setiap pemrosesan daripada-Mu. Tapi kami percaya ketika kami mengikuti dengan cara Tuhan, bagaimana kami kebergantungan atau kemelekatan dengan Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar. Yang kedua, bagaimana kami memiliki kerendahan hati. Ketika kerendahan hati itu kami miliki, kami siap untuk mengalami yang namanya pemotongan, siap mengalami yang namanya pembersihan, dan siap mengalami yang namanya pembuahan. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kami menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat, seperti yang Roh Kudus mau. Yang ketiga adalah kemanunggalan. Itu tandanya untuk kami tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan kasih kami wewenang untuk kami meminta apa saja. Sepanjang itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyatakannya bagi kami. Yang kedua yaitu supaya kami berbuah banyak. Roh Kudus, kami mau menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami mau menghasilkan buah-buah pelayanan. Kami mau menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa dalam hidup kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Roh Kudus terus bawa kami lebih lagi melekat kepadamu, lebih lagi untuk tetap rendah hati, lebih lagi untuk menunggal dengan Tuhan, supaya kami boleh selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan agendanya Tuhan, supaya dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan, kami boleh sampai kepada tujuan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Itu yang menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu. Dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Kuatkan dan teguh ke hati kami. Kuatkan dan teguh ke iman kami. Supaya kami boleh sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.